Namo Buddhaya, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang saling memaafkan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita lakukan duduk hening terlebih dahulu untuk menyiapkan diri kita agar kita bisa lebih tenang dan lebih siap untuk belajar. Mari kita duduk, boleh di kursi atau di lantai. Duduklah dengan tegap dan rileks, pejamkan mata, kita sadari napas, katakan dalam hati saat menarik napas. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tenang. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Baik, setelah beberapa saat kita duduk hening, mari kita lanjutkan materi kita hari ini yaitu tentang saling memaafkan. Apakah anak-anak masih ingat sebelum materi ini, sebelumnya kita belajar tentang kewajiban seorang siswa dan kewajiban seorang anak. Salah satu kewajiban anak adalah senantiasa berbakti pada orang tua. Dan sebagai pelajar harus tekun belajar. Nah, kali ini kita belajar tentang saling memaafkan. Nah, kalau melihat gambar ini, apakah kalian ingat masa-masa bermain dengan teman? Sebelum kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kalian sering ya berkumpul dengan teman, bermain layangan, berbagi makanan. Nah, karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bermasyarakat bersama keluarga, teman, bahkan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, kalau kita bergaul dengan banyak orang, maka ada kemungkinan kita melakukan kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja. Nah, jika kita melakukan kesalahan, kita harus segera minta maaf. Meskipun kesalahan itu tidak sengaja kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita telah merugikan orang lain. Misalnya, kita tidak sengaja menyenggol teman terjatuh. Nah, kita juga harus minta maaf karena sudah membuatnya terjatuh. Kita tidak boleh menyelesaikan kesalahan, menyepelekan kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan, ya. Nah, jika kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, lalu minta maaf, bertekad untuk tidak mengulang perbuatan yang sama, lalu melakukan perbuatan yang bertanggung jawab. Lakukanlah perbuatan baik. Misalnya, kalian menghilangkan pensil atau penghapus teman secara tidak sengaja, kalian bisa bertanggung jawab dengan mengembalikan atau memberikan penghapus yang lain atau penghapus yang baru kepada teman. Ini namanya perilaku bertanggung jawab. Setelah kita minta maaf, setelah kita melakukan perilaku tanggung jawab, kita harus lakukan perbuatan baik yang lainnya sehingga kita tidak mengulangi perbuatan salah yang sama. Ingat itu ya. Lalu berani meminta maaf itu adalah ciri orang yang bertanggung jawab. Ya, minta maaf merupakan perbuatan baik, karena itu jangan malu untuk minta maaf. Lakukan dengan tulus. Hal ini akan menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, itu ya, misalnya kalian pernah terlambat sekolah, atau kalau kita belajar daring terlambat bangun pagi sehingga tidak mengikuti pelajaran misalnya Zoom dengan guru. Nah, kalian harus minta maaf sama guru, lalu besok lagi tidak boleh terlambat. Itu barulah anak yang baik, penuh tanggung jawab dan rendah hati karena berani mengakui kesalahan dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, anak-anak, di kitab suci ada
Di kitab suci ada kisah teladan Biku Sariputra. Kalian tahu siapa Biku Sariputra? Biku Sariputra merupakan siswa Buddha yang unggul dalam kebijaksanaan. Beliau satu dari 2 siswa paling unggul dari Buddha Gautama. Suatu hari beliau pergi keluar dengan tergesa-gesa sehingga jubah Biku Sariputra tidak rapi. Saat itu ada seorang samanera kecil, samanera itu calon biku yang berkata, "Maaf Bante, pakaian jubah Bante kok tidak rapi?" Mendengar samanera kecil itu menegur, Biku Sariputra memperhatikan jubahnya yang tidak rapi lalu meminta maaf. Karena seorang biku ketika keluar harus pakaiannya rapi tidak semrawut gitu. Seperti kalian kalau ke sekolah juga harus pakai baju yang rapi, baju dimasukkan, disetrika dan lain-lain Lalu Biku Sariputra setelah merapikan jubahnya bertanya pada samanera kecil itu, "Sekarang apakah sudah rapi?" Samanera kecil itu tersenyum dan berkata, "Ya Bante, sekarang sudah rapi." Nah, meskipun usianya jauh lebih tua, Biku Sariputra tidak malu untuk minta maaf kepada yang lebih muda. Ini adalah contoh sikap rendah hati dan tidak malu untuk minta maaf. Nah, kita harus mencontoh Biku Sariputra. Kita harus mudah minta maaf kepada siapa saja jika kita melakukan kesalahan. Baik anak-anak, inilah materi hari ini, semoga bisa dipahami dan untuk mengetahui kemampuan kalian, kita coba sebelum Ibu akhiri materi ini, kita belajar tentang doa memaafkan. Kalian jika melakukan kesalahan atau setiap hari juga boleh diucapkan di depan altar Buddha. Kalian beranjali lalu berdoa, "Jika aku berbuat kesalahan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, semoga semua yang bijaksana dan berbelas kasih memaafkanku. Sadu, sadu, sadu." Nah, itu adalah doa supaya kita selalu ingat kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Demikian juga kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita hendaknya bisa memaafkan. Baik, untuk terakhir ada evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian. Silahkan dijawab 5 soal ini. Setelah itu, kalau ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar atau grup WA kita. Kirim jawabannya di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Happy learning, Namo Buddhaya.